Football Universe. Dia adalah kiper legendaris Arsenal yang menunjukkan kegemilangannya di usia senja. Oleh rekan-rekannya, Jens Lehmann dijuluki si kiper gila karena kadang tingkah lakunya tak dapat ditebak. Berikut kisahnya. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Jens Gerhard Lehmann, atau yang kita kenal dengan Jens Lehmann, lahir di Essen, Jerman Barat pada tanggal 10 November 1969. Sejak kecil, Lehmann senang sekali bermain sepak bola bersama kakaknya di sekitar rumah mereka. Orang tua Lehmann tak pernah melarang mereka bermain sepak bola, tetapi Lehmann dan kakaknya dituntut untuk juga berprestasi di sekolah. Sewaktu berusia 17 tahun, Lehmann akhirnya menyelesaikan SMA-nya dan menunjukkan prestasi yang luar biasa di sekolah. Dirinya kemudian meminta izin ke orang tuanya untuk terjun ke dunia sepak bola profesional. Karena waktu itu, Akademi Sepak Bola Schalke 04, tempat dia bergabung, menawarkannya untuk naik ke tim utama mereka. Orang tuanya kemudian mengizinkannya, dan dia pun memulai petualangannya sebagai pemain Schalke 04 di Bundesliga 2, atau kasta kedua Liga Jerman. Di musim pertamanya 1988-1989, Jens Lehmann dimainkan sebanyak 16 kali. Kiper muda ini menunjukkan penampilan yang tidak terlalu mengecewakan dan sering melakukan penyelamatan penting. Selama 2 musim awal, dia masih menjadi kiper pelapis di Schalke 04. Pemuda 19 tahun ini juga menyadari keberadaannya, dan dia pun tidak menuntut untuk menjadi kiper utama. Tetapi pada musim ketiganya, Lehmann seperti mendapatkan rezeki tiba-tiba, karena pelatih Schalke menjadikannya kiper pertama, dan dia pun diturunkan di hampir seluruh pertandingan Schalke 04. Kesempatan ini tentu saja menjadi ajang pembuktian bagi Lehmann, dan dia pun sukses tampil gemilang di bawah mister gawang Schalke. Dia sukses membawa Schalke 04 menjuarai 2 Bundesliga dan membuat mereka promosi untuk bermain di Bundesliga pada musim berikutnya. Di musim 1991-1992, Lehmann bersama Schalke mengarungi Bundesliga yang tentu saja dihuni oleh klub-klub yang lebih jago. Di sini cobaan yang lebih besar menanti, dan Lehmann berusaha bermain sebaik mungkin agar Schalke tidak terdegradasi lagi. Perjuangan Lehmann dan kawan-kawan membuahkan hasil, karena pada akhir musim Schalke menempati posisi ke-11 Bundesliga, dan hal ini bahkan melebihi target yang diberikan manajemen Schalke. Di saat penampilan Lehmann sedang bagus-bagusnya, kejadian tidak mengenakan justru terjadi di musim berikutnya, 1992-1993. Schalke 04 yang menghadapi salah satu lawan kuat, Bayer Leverkusen, dihadapkan pada momen buruk, di mana gawang Lehmann dibobol 3 kali hanya dalam waktu 7 menit di babak pertama. Pelatih Schalke 04, Udo Lattek, kemudian beraksi cepat dengan menarik keluar Lehmann. Dirinya langsung keluar lapangan dan memilih untuk tidak duduk di bangku cadangan dan menuju ruang ganti. Lehmann bergegas mandi, dan karena merasa sangat malu, setelah mandi dia pun pulang ke rumah dengan naik tram tanpa memberitahu kepada pelatih. Kejadian ini sangat berpengaruh bagi Lehmann, karena dirinya sadar bahwa penampilannya memang sangat buruk di laga tersebut. Dia kemudian mencoba bangkit lagi setelah serius berlatih.
Meskipun demikian, di musim ini Lehmann hanya diberikan kesempatan tanding sebanyak 8 kali. Dan dia pun lebih sering menjadi kiper cadangan. Saat Schalke kedatangan pelatih baru di musim selanjutnya, 93-94, Lehmann juga masih sering menghuni bangku cadangan. Lehmann baru benar-benar bangkit setelah di musim 94-95, pelatih baru Schalke 04, Jörg Berger, menjadikannya starter sejak awal. Di musim ini Lehmann seperti terlahir kembali, dan kemampuan terbaiknya akhirnya dipertunjukkan. 38 laga dimainkannya dengan sangat baik, dan dia pun berhasil mencetak gol perdana saat melawan 1860 Munich. Momen ini menjadi salah satu momen yang akan selalu dikenang fans Schalke 04 kepada Lehmann. Penampilan Lehmann semakin meningkat, dan dia bahkan menjadi pahlawan Schalke di Piala UEFA di tahun 1997. Setelah dia mampu mengunci kemenangan di Königsblauen usai menepis tendangan penalti pemain terbaik Inter Milan, yaitu Ivan Zamorano, saat adu penalti di babak final. Hal ini membuat nama Lehmann muncul di permukaan, dan klub-klub besar Eropa berebut untuk mendapatkan tanda tangannya. Di awal musim 98-99, Lehmann akhirnya hijrah ke Serie A Liga Italia setelah dibeli AC Milan. Tantangan baru harus dihadapi Lehmann di Serie A, karena waktu itu hampir semua pemain-pemain papan atas dunia bermain di sana. Lehmann juga bukanlah kiper utama di AC Milan, jadi setiap kali dimainkan sebagai kiper pengganti, dirinya harus tampil maksimal agar dapat membuktikan keunggulannya. Tetapi Serie A Liga Italia waktu itu memang keras. Lehmann sempat diturunkan saat AC Milan melawan Fiorentina. Dan di momen ini gawang Lehmann dibobol 3 kali oleh Batistuta. Lehmann mengakui bahwa dirinya belum bisa beradaptasi dengan Serie A. Karenanya dia hanya diturunkan sebanyak 5 kali di AC Milan. Pada jeda setengah musim di Desember 1998, Lehmann akhirnya meminta kembali bermain di Liga Jerman dan menerima tawaran Borussia Dortmund. Kepulangannya ke Jerman selepas memperkuat Milan ini memicu kontroversi. Pasalnya Lehmann direkrut oleh musuh berat Schalke, yaitu Borussia Dortmund. Wajar rasanya, dia sempat ditolak oleh beberapa supporter di Borussia. Bukan hanya karena fakta dia adalah bekas pemain Schalke, namun juga karena performanya yang pasang surut waktu itu. Beberapa kali Lehmann tampil impresif, namun tak jarang juga akibat kepribadiannya yang emosional, dia merugikan timnya. Dia menjadi kiper dengan rekor kedisiplinan terburuk sepanjang sejarah Bundesliga karena sikapnya tersebut. Dia pernah diberi kartu merah karena menendang penyerang SC Freiburg, Somali Coulibaly. Namun yang lebih parah adalah kartu merah yang dia terima di tahun 2003 setelah berkelahi dan mencekik rekan setimnya sendiri, Marcio Amoroso, di laga melawan Schalke 04. Namun di samping aksi gilanya tersebut, penampilan memukaunya di bawah mister gawang juga membawa Dortmund menjadi juara lokal di musim 2001-2002. Setelah sekian lama tak menjadi juara di liga sendiri. Tak hanya itu, Dortmund juga mampu menembus final Piala UEFA, meski harus kalah melawan wakil Belanda, Feyenoord Rotterdam. Di akhir musim 2002-2003, akhirnya Lehmann pun kembali pindah dari Jerman. Di awal musim 2003-2004, Lehmann yang kala itu sudah berusia 34 tahun, direkrut oleh raksasa Inggris, Arsenal, menggantikan kiper legendaris mereka, David Seaman. Kepindahan itu terasa seperti durian jatuh bagi Lehmann, karena dia bergabung bersama Arsenal yang memang sedang bagus-bagusnya waktu itu.
Manajer Arsene Wenger melihat bahwa Lehmann memiliki potensi yang sangat baik untuk mengamankan pertahanan Arsenal. Bagi Wenger, Lehmann adalah kiper yang sangat lengkap. Dia dewasa, memiliki mental juara, serta skill kipernya sudah tak diragukan lagi. Kepercayaan Wenger ini kemudian dijawab oleh Lehmann dengan penampilan sangat mengagumkan di sepanjang musim tersebut. Arsenal dibuatnya perkasa di Premier League dengan tanpa satu kali pun tersentuh kekalahan. Lehmann menjadi puzzle penting dalam keberhasilan Arsenal mengangkat trofi emas Premier League yang belum bisa lagi diraih oleh tim Liga Inggris manapun sampai detik ini. Fans Arsenal langsung jatuh hati pada sosok kiper baru ini, dan mereka mulai dapat menerima Lehmann sebagai pengganti sang legend David Simon. Meskipun sempat tampil kurang memukau di musim selanjutnya, Lehmann beruntung karena Arsenal hanya memiliki kiper sekaliber Manuel Almunia sebagai pelapisnya. Lehmann akhirnya mampu bangkit kembali di musim 2005-2006 dan meraih penghargaan sebagai kiper terbaik UEFA tahun 2006, serta menjadi bagian dari tim terbaik UEFA di musim tersebut. Puncaknya adalah ketika dia berhasil mencetak rekor di Liga Champions setelah tak kebobolan dalam 10 laga berturut-turut bersama Arsenal. Namun bukan Lehmann namanya jika tak memiliki noda di karirnya. Saat dia menjadi salah satu faktor utama kekalahan Arsenal di final Liga Champions musim tersebut di laga melawan Barcelona. Lehmann diberi kartu merah di menit 18 karena dengan ceroboh melanggar Samuel Eto'o. Lehmann memperkuat Arsenal sampai musim 2007-2008. Untuk tim London Utara ini, dia tampil sebanyak 147 kali. 1 buah gelar Liga Inggris, 1 buah FA Cup, serta 1 buah trofi Community Shield berhasil dipersembahkan Lehmann untuk Arsenal. Pada 4 Mei 2008, Lehmann memainkan pertandingan terakhirnya untuk Arsenal saat melawan Everton. Setelah pertandingan tersebut, Lehmann mendapatkan standing ovation dan nyanyian chant yang tak henti dari fans Arsenal. Mereka menyadari bahwa Lehmann adalah salah satu legenda Arsenal yang membawa tim ini berjaya. Lehmann kemudian memilih pulang kampung dan membela VfB Stuttgart di musim 2008-2009 setelah dari Arsenal. Bersama klub Jerman tersebut, dia bertahan selama 2 musim, lalu memutuskan untuk pensiun. Namun di bulan Maret 2011, Lehmann diminta untuk kembali dari masa pensiunnya oleh Arsene Wenger, dan dia menjadi kiper pelapis Arsenal setelah Szczęsny. Dia menjadi pemain tertua Arsenal yang pernah bermain di Liga Premier Inggris setelah menjalani comeback-nya di bulan April 2011 pada usia 41 tahun. Akhirnya di akhir musim ini, dia memutuskan untuk pensiun sebagai pemain sepak bola. Untuk tim nasional Jerman, Lehmann telah dipanggil sejak tahun 1998 dan menjadi kiper pelapis. Petualangan Lehmann di tim nasional Jerman selalu terganjal oleh kiper lainnya yang adalah rival abadinya, yaitu Oliver Kahn. Pada Piala Dunia 2002, Lehmann tak bisa menjadi kiper utama meskipun dirinya sedang bagus-bagusnya. Hal ini karena Oliver Kahn juga tampil sangat baik dan mampu mengantarkan Jerman masuk babak final sebelum dikalahkan Brazil. Akan tetapi pada Piala Dunia 2006, Lehmann akhirnya ditunjuk oleh pelatih Jurgen Klinsmann untuk menjadi kiper utama. Di sini Lehmann membuktikan kualitasnya dengan mengantarkan Jerman melaju mulus sampai babak perempat final. Jerman kemudian bertemu Argentina, dan setelah bermain 1-1 selama 90 menit plus extra time, pertandingan pun ditentukan dengan adu penalti. Di momen ini, Lehmann berhasil
menebak semua arah penendang Argentina dan menepis tendangan Roberto Ayala serta Esteban Cambiaso. Jerman pun dibawanya melenggang ke babak semifinal dengan kemenangan 4-2 atas Argentina. Ini adalah puncak pencapaian tertinggi Lehmann di Piala Dunia, karena namanya menjadi perbincangan di seluruh dunia sebagai kiper spesialis penalti. Sayangnya di babak semifinal, Lehmann harus menyerah dari terjangan striker-striker Italia. Gol Del Piero di babak perpanjangan waktu juga membungkam keperkasaan Lehmann, dan Jerman harus mengubur impian mereka menjadi juara dunia kedua kalinya di rumah sendiri. Di Euro 2008, Lehmann berhasil mengantarkan Jerman sampai babak final. Sayangnya di babak final tersebut, mereka harus menghadapi Spanyol yang tiki-takanya lagi berkembang saat itu. Jerman akhirnya kalah dari Spanyol. Dan setelah Euro 2008 ini, Lehmann akhirnya memutuskan untuk pensiun dari tim nasional Jerman. Meskipun karirnya sempat diwarnai oleh momen-momen yang tak mengenakan, tak dapat dipungkiri bahwa ketika sedang waras, Jens Lehmann adalah kiper yang sulit untuk ditaklukkan. Meskipun begitu, sisi gilanya yang tak dapat dia tinggalkan ketika bermain sebenarnya adalah bukti dari gairah dan mentalitas tak ingin kalah dari sang pemain. Arsene Wenger pada akhirnya merekrut Lehmann untuk bekerja sebagai tim pelatihnya, untuk memberikan mental pemenang yang memang langka di skuad Arsenal. Menurut Wenger, Lehmann adalah salah satu pemain yang passion untuk juaranya sangat tinggi, sehingga wajar jika dia bisa menggapai hal-hal terbaik.